Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Al-Munzari Hadi. Saya bekerja di bidang engineering CBM. Sebelum memulai pekerjaan, saya perlu menjelaskan apa-apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita memulai pengukuran. Yang pertama sekali kita menggunakan CSI 2140. Ini alat ukur untuk vibrasi rotating. Kemudian kita memerlukan sensor accelerometer dan kabel. Kemudian yang terakhir, untuk memudahkan kita memangku CSI 2140. Baik, tahap awal yang akan kita lakukan adalah, maka yang pertama sekali yang perlu kita lakukan adalah dengan pembuatan database dengan cara klik RBM Wizard, kemudian open existing database, yang artinya saya sudah pernah membuat database tersebut dan ingin menggunakan database itu saja. Jadi saya tidak perlu meng-create database baru. Klik OK, maka akan keluar jendela. Nah, di sini saya tidak ingin menggunakan database yang sudah saya lakukan untuk pengukuran di unit, maka saya perlu membuat database baru dengan cara mengklik area, add area, kemudian mengisi nama equipmentnya, preloop, kemudian equipment ID, saya buat PE1, kemudian finish. Nah, langkah selanjutnya kita perlu add equipment. Nah, nama equipment, kemudian equipment ID-nya PE1 yang artinya preloop 1. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang perlu kita isi seperti RPM, kemudian klik finish. Nah, setelah muncul di RBM Wizard ada equipment yang bernama preloop, maka perlu kita untuk membuat titik pengukuran. Nah, di sini kita akan merangkai motor dengan pompanya sekalian. Nah, kita pilih motor, seret ke bawah, dan kita mencari equipment pompa, digeser juga ke bawah, kemudian disatukan. Nah, kita klik kanan, konfigur titik pengukuran, kita tekan next. Nah, di sini kita sudah menentukan titik pengukuran yang akan kita ambil datanya. Kemudian kita tekan next dan close and save. Nah, setelah kita close and save, maka jendelanya tertutup dan kita close lagi. Nah, setelah muncul kita palu, klik yes. Nah, di sini proses pembuatan database-nya. Kemudian kita cek apakah sudah ada atau belum. Nah, dalam pembuatan rute kita perlu untuk memilih equipment yang akan kita ukur, kemudian kita create rute. Nah, di sini ada pilihan kita harus mengisi nama equipment preloop dan memindahkannya ke sisi kanan. Save. Nah, dengan demikian proses pembuatan database telah selesai. Nah, langkah berikutnya adalah proses upload rute atau load rute ke dalam equipment CSI 2140. Nah, langkah pertama adalah kita harus memasangkan kabel komunikasi ke port yang telah disediakan di CSI 2140 yang dihubungkan kepada laptop yang telah kita buat database-nya. Nah, berikutnya ada hal-hal yang perlu kita lakukan di saat kita harus mengupload rute. Nah, yang pertama, klik rute manajemen, kemudian connect for transfer, load rute, dan kita pilih equipment yang akan kita upload rutenya ke dalam CSI 2140. Nah, preloop kita select sekali lagi, kemudian load rute. Nah, selesai. Langkah selanjutnya, setelah
proses upload rute tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah pengambilan data di motor preloopnya. Kita harus menyesuaikan titik yang akan kita ambil di dalam rute yang telah kita upload ke dalam CSI 2140 tersebut. Nah, contoh. Nah, ketika kita ingin mengambil di sisi inboard aksial, maka titik pengukurannya harus pada posisi inboard aksial sehingga tidak membingungkan kita dalam proses dump data nantinya. Nah, setelah selesai proses pengambilan data, maka berikutnya adalah proses dump data atau data yang telah kita ambil ditransfer kembali ke dalam laptop ataupun softwarenya sehingga mudah untuk dianalisa. Berikut proses dump datanya. Nah, langkah berikutnya adalah proses analisa. Nah, hal yang biasa saya lakukan adalah yang pertama sekali ketika data sudah ada di dalam softwarenya, maka saya buka satu persatu titik pengukuran seperti inboard aksial. Nah, ketika saya buka inboard aksial, saya melihat nilai overall yang ada pada titik tersebut. Apakah nilainya melebihi ISO yang telah ditentukan ataupun nilainya di bawah ISO tersebut. Nah, kemudian langkah berikutnya saya biasa menggunakan fitur sehingga memudahkan saya untuk melihat di mana 1 kali, 2 kali, dan 3 kali dari equipment ini. Nah, ketika saya sudah melihat spektrumnya, maka saya selalu mengcompare spektrum tersebut dengan pattern yang telah disediakan. Nah, jika cara ini tidak dapat membuat saya untuk mengambil keputusan, maka saya biasa menggunakan teknik komparasi, di mana equipment tersebut saya bandingkan antara titik horizontal di preloop 1 dengan titik horizontal di preloop 2, preloop 3, dan seterusnya. Sehingga saya mendapatkan di manakah standar normal pada motor preloop. Nah, tentunya hal ini saya selalu mendiskusikan kepada supervisor dan rekan-rekan engineering lainnya untuk menentukan di mana ada indikasi-indikasi kerusakan ataupun potensi-potensi yang akan terjadi pada motor tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk menjadi syarat kelulusan sertifikasi vibrasi level 1. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.